namanya di politik kita harus ada yang direm, Pak. Betul. Seperti gas dan remnya harus seimbang. Betul. Nah, demikian pula di dalam wushu, Pak. Siap. Ini udah Keseimbangan itu kan namanya wushu itu power dan kesabaran, Pak. Betul. Jadi semakin orang punya power harus semakin sabar. Iya. Nah, semakin sabar itu berarti harus semakin mendengar, Pak. Saya setuju hal yang cepat tapi tidak terlalu cepat. Artinya kalau sesuatu yang cepat ada, itu bisa cepat tiada juga. Karena cakep. Risk and return. Betul, betul. Nah, saya lebih setuju semua melalui proses. Karena mungkin pengalaman juga dari proses. Betul. Jadi kalau anak muda, saya selalu ingin agar anak muda itu berproses membangun sesuatu. Karena membangun itu lebih sulit dibandingkan menghancurkan. Iya. Dan kalau orang tidak pernah membangun, ini dia tidak punya pengalaman yang terstruktur untuk itu. Pemerintah sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu memberi kemudahan kepada UMKM. Kalau UMKM itu selama ini kan 90% non-formal. Dari 64 juta itu kita bisa pindahkan mereka menjadi formal. Ya. Nah, formalnya itu cukup dengan registrasi. Kalau dulu membentuk PT minimal modalnya 50 juta. Iya. Kalau sekarang modalnya bebas, langsung saja didaftarkan di Kumham. Nah, dia bisa bikin PT, bahkan PT sendirian. Ini kemudahan yang diberikan. Ini kemudahan yang diberikan. Kedua, kalau dia berbidang usahanya kuliner, nah itu dia bisa deklarasi sendiri untuk menyatakan produk ini halal. Nah itu dan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu biaya ditanggung pemerintah. Oke, kemudahan jadi gratis, lagi. itu kemudahan lagi. Nah, berikutnya kalau untuk kita kenalkan kemarin kredit super mikro di bawah 10 juta. Di mana kemarin tahun kemarin bunganya ditanggung pemerintah. Nah, tahun ini yang KUR itu bunganya 3% sampai akhir tahun. Sehingga yang lain disubsidi oleh pemerintah. Sehingga kalau kredit di tahun 2024 itu besarnya sekitar 6.000 triliun, maka 1.800 itu untuk usaha menengah dan kecil. Makanya ini kesempatan usaha menengah dan kecil ini untuk bangkit. Karena pemerintah akan terus konsentrasi ke arah itu. Sehingga dengan demikian vaksinasi PPKM Mikro, kebijakan perekonomian, dengan stimulus yang kita gelontorkan ke publik, yang hampir tahun ini 699 triliun, kita kirim untuk perlindungan sosial, sehingga ini menjadi buffer untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat. Sehingga ekspor kita naik, dan cadangan devisa kita naik, sehingga tentu harapannya kita positif tahun ini, sehingga unemployment kita, pengangguran juga berkurang. Jadi dari Agustus tahun kemarin sampai Februari tahun ini, jumlah orang yang bekerja itu sudah sekitar, ataupun kembali kepada jam kerja awal, itu sudah sekitar 10 juta. Partai Golkar itu adalah partai tengah dan partai kebangsaan. Nah, oleh karena itu bangsa itu kebinekaan. Nah, kebinekaan ini yang kita harus dorong. Bahwa kebijakan politik, kebijakan apa, itu harus mengabsorpsi segala kebinekaan, tetapi dengan tujuan satu, masyarakat Indonesia yang sejahtera. Jadi kuncinya itu, stakeholder-nya banyak, bagaimana semua bisa ikut, dan arahnya satu, Indonesia sejahtera, Indonesia emas.